pertama itu ada kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Kedua, ada perkembangan iptek yang makin cepat. Lalu perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmi Marcella Agus di channel kuliah Teknokrat. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan di mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar bermasyarakat dan budaya tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan keberlangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan. Pernyataan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1989. Kebudayaan diartikan dalam pengertian yang luas, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Menurut Kunchara-Dingnat pada bukunya pada tahun 1974 halaman 19. Kebudayaan itu dapat berwujud ideal, yakni ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Berwujud kelakuan, yakni kelakuan berpola dari manusia yang bermasyarakat. Berwujud fisik, yakni benda-benda hasil dari karya manusia. Perkembangan masyarakat beserta kebudayaannya sekarang ini makin mengalami percepatan serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Percepatan perubahan itu terutama karena percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya teknologi informasi. Perubahan yang cepat tersebut mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri dari masyarakat masa depan. Di antaranya ialah yang pertama itu ada kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Kedua, ada perkembangan iptek yang makin cepat, lalu perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Kebutuhan atau tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia, keseluruhan hal itu telah mulai tampak pengaruhnya pada masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya nanti di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kecenderungan globalisasi. Asal kata dari globalisasi yaitu global, artinya utuh atau bulat atau kebulatannya. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Gelombang globalisasi dan menonjol yakni bidang-bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Beberapa kecenderungan globalisasi dari keempat bidang tersebut diantaranya bidang iptek yang mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai macam teknologi yang canggih seperti komputer dan satelit. Globalisasi iptek tersebut memberi orientasi baru dalam bersikap dan berpikir serta berbicara tanpa batas negara. Yang kedua pada bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional atau ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan negara hanya bertapak batas politik saja. Sedang dari segi ekonomi semakin kabur atau semakin tidak terlihat.
Peristiwa ekonomi di suatu tempat pada negara tertentu akan memberi dampak kepada hampir seluruh dunia. Yang ketiga, terjadi pada bidang lingkungan hidup. Telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan atau yang kita kenal dengan UNICEF pada awal Juni 1992 di Brazil. Sebagai contoh, Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, berkewajiban menjaga kelestarian paru-paru dunia apabila mau memanfaatkan kekayaan itu untuk kemakmuran rakyatnya. Seperti diketahui, Indonesia telah menetapkan kebijakan pemanfaatan sebagian kecil hutan tropis itu dengan sistem tebang pilih tanam Indonesia atau program reboisasi dengan hutan tanaman industri. Demikian pula masalah pencemaran lingkungan seperti air, pencemaran udara, dan sebagainya akan membawa dampak ke daerah atau negara yang ada di sekitarnya. Kemudian kecenderungan itu ada pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan identitas bangsa, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara, di samping terpaan tentang gagasan-gagasan dalam pendidikan, globalisasi terjadi pula secara langsung menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, televisi, dan media lainnya. Kemudian kita akan membahas selanjutnya pada perkembangan iptek. Ciri dari masyarakat masa depan salah satunya adalah perkembangan iptek yang semakin cepat dalam era globalisasi pada zaman ini. Pada abad ke-20, perkembangan iptek sangat mengesankan, utamanya dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan informatika, genetika, biologi molekul, serta bioteknologi, dan sebagainya. Dampak globalisasi ternyata tidak dapat dihindari oleh manusia. Sebagai contoh, dengan adanya teknologi transportasi, manusia menjangkau setiap bagian bumi. Bahkan, satelit bumi dapat didatangi juga maupun juga dengan planet lain dalam tata surya kita. Akhirnya perlu ditegaskan bahwa proses globalisasi sesungguhnya akan berjalan terus-menerus. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan masyarakat informasi. Kemudian ada peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya, serta daya kritis yang semakin tinggi. Kita lanjut pada upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Seperti telah dikemukakan, manusia masa depan yang harus dihasilkan oleh pendidikan antara lain manusia yang melek teknologi dan melek pikir yang keseluruhannya disebut dengan melek kebudayaan. Keberhasilan antisipasi terhadap masa depan pada akhirnya ditentukan oleh kualitas manusia yang dihasilkan oleh pendidikan. Seperti diketahui dan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 pada tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. Maka telah dimantapkan kerangka landasan pembangunan sektor pendidikan untuk bersama-sama dengan sektor lainnya akan memberikan dasar yang lebih kuat.
Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi era globalisasi, di antaranya yang pertama, dapat meningkatkan kualitas pendidik. Kemudian, pembentukan atau perubahan sikap dan nilai. Pengembangan kebudayaan dan pengembangan sarana pendidikan. Apa sih upaya dalam meningkatkan kualitas pendidik? Kajian kompetensi guru sebagai unsur pokok dalam penyelenggaraan pendidikan formal perlu pula mempertimbangkan bagaimana kompetensi guru dibina dan dikembangkan pada beberapa negara lain. Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu memperhatikan bahwa siswa memiliki berbagai potensi dalam dirinya. Di antaranya, rasa ingin tahu dan berimajinasi. Dua hal inilah potensi yang harus dikembangkan atau distimulasi melalui kegiatan pembelajaran. Sebab kedua hal tersebut merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap berpikir kritis dan kreatif. Untuk mengembangkan kedua sifat tersebut secara optimal, perlu diciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Perbedaan individual juga perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Upaya yang kedua yaitu pembentukan atau perubahan sikap dan nilai. Di sini tugas pendidik yang utama adalah pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendasari kepribadian bangsa Indonesia. Pembentukan nilai dan sikap dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembiasaan, keteladanan, dan lain halnya. Pembentukan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Saling pengaruh dalam pengembangan kebudayaan di dunia merupakan hal yang lumrah. Namun, pengembangan budaya tersebut harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai ketahanan budaya yang menjadi acuan pokok dalam memilah segala pengaruh yang datang dari luar agar tidak terjadi krisis identitas bangsa Indonesia. Kemudian, upaya dalam pengembangan sarana pendidikan. Pengembangan sarana pendidikan merupakan salah satu prasyarat utama untuk memperoleh kesempatan menghadapi tantangan masa depan. Hal ini sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pendidikan dan akan terus dilanjutkan. Kesimpulan pada materi kita hari ini tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan, yaitu pendidikan akan menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat masa depan. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan dalam bidang pendidikan seharusnya berorientasi ke masyarakat masa depan tersebut. Ciri-ciri masyarakat masa depan antara lain, globalisasi, utamanya dalam iptek, ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada perkembangan iptek yang semakin cepat. Lalu ada arus komunikasi yang semakin padat, yang mengubah masyarakat menjadi masyarakat informasi. Peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Khusus yang terakhir tersebut perlu lebih dimantapkan profesionalisasi bagi tenaga kependidikan. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.